Shalom GB Alberta. Selamat bertemu lagi di ibadah online pada hari ini. Saya teringat pemazmur katakan, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada, kita mau terus memuji menyembah Dia. Karena kita tahu hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Hanya Dialah pengharapan kita. Biarlah pujian yang kita naikkan juga boleh manis terdengar oleh Dia, oleh Tuhan kita. Mari kita mau menyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya padamu. Biarlah manis saudara Tuhan, manis saudara Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya padamu. Biarlah manis saudara Tuhan, manis saudara Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa. Inilah pujian yang kami naikkan dari dasar hati kami, Bapa. Selagi kami masih ada dan selagi kami masih hidup, kami mau terus memuji menyembah-Mu, Tuhan. Kan hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan di
diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, kami tahu ibadah kami terbatas adanya Tuhan. Sekalipun kami hanya online dan di rumah kami masing-masing, tetapi mulut ini tidak terhenti memuji menyembah-Mu Tuhan. Mulut ini terus akan mengucap syukur buat kasih penyertaan perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami tak henti-hentinya dan tak jemu-jemu untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami juga manis Kau dengar Bapa, dan Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, lewat pujian penyembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat semua siapapun yang mendengar dan memujinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dimanapun kami berada, Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap ibadah kami Tuhan. Biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah online ini. Biar kita terus mau meninggikan nama Tuhan, karena Dialah pencipta segalanya dan Dia menciptakan seisi dunia ini. Kita angkat pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Amin.
pujian penyembahan sudah kita naikkan, mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Biarlah setiap hidup kita menggenapi firman Tuhan. Biar lewat hidup kita dunia boleh melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Kita mau menggenapi firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan, Kau sempurna. Oh, dalam karya-Mu, dalam kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, Bapa. Kalau saat ini Bapa masih memperkenankan kami untuk boleh datang bersama-sama, untuk boleh beribadah kepada-Mu. Sekalipun ibadah yang kami lakukan adalah ibadah online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami saat ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang omnipresent. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dimanapun kami berada. Dimanapun kami ada, Engkau hadir di situ. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Karena itu kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Bapa, bila sebentar kami ingin belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus berkuasa atas hati ini, Allah Roh Kudus berkuasa atas pikiran kami, dan Allah Roh Kudus juga berkuasa atas diri hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal dari isi hati Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami
adalah hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa pasti ya, selalu luar biasa. Saudara, hari ini saya ingin berkhotbah tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Setiap dari kita pasti mau ya hidupnya diberkati oleh Tuhan ya. Amin ya. Atau ada di sini yang nggak mau diberkati oleh Tuhan? Apalagi lagi musim-musim pandemi seperti ini ya. Apa-apa kelihatannya lagi sulit ya. Banyak orang di PHK, usaha lagi sulit, dagang juga katanya sepi, bisnis juga agak sulit. Pasti kita maunya mau diberkati sama Tuhan. Gak ada ya kalau orang Tuhan mau kasih berkat ke kita nampik malah jangan Tuhan, jangan berkatin saya Tuhan, berkatin tetangga sebelahnya Tuhan. Enggak ya, enggak seperti itu. Pasti kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, apalagi dengan berkat-berkat yang spesial dan lebih luar biasa, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Pasti ada sesuatu yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Kita buka dulu saudara, kita buka dari kitab Amsal. Kitab Amsal mengajarkan sesuatu kepada kita. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Amsal 28 ayat ke-20. Saudara bisa buka Alkitab saudara di rumah, dan saya akan bacakan di sini buat saudara-saudara. Di sini Amsal mengatakan seperti ini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kita fokus ke ayat yang 20a yang kali ini yang pertama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya percaya saudara dan saya semua ingin dipercaya oleh Tuhan. Benar nggak? Saudara ingin dipercayakan, saya juga ingin dipercaya oleh Tuhan. Tapi apakah saudara dan saya benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan? Kita coba koreksi diri kita. Ini nggak terlalu beda dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya umpamakan seperti saya aja. Saya ada beberapa orang karyawan. Saya percaya semua karyawan saya itu ingin dipercaya oleh saya. Saya pengen dipercaya sama bos nih, sama Pak Wiwi. Tapi apakah saya bisa percaya dengan semua karyawan saya? Mereka merasa mereka bisa dipercaya, tapi sebenarnya karakter mereka, sifat mereka, apa yang mereka lakukan itu yang menjadi poin penilaian bagi saya untuk saya bisa percaya apa enggak. Ada karyawan saya yang kelihatannya, wih dia rajin, wih dia kelihatannya tanggung jawab, tapi sebenarnya dia nggak jujur. Ada karyawan saya kalau di depan saya, waduh kerjanya hebat banget ya, pokoknya wah luar biasa banget. Tapi giliran saya nggak ada, dia leha-leha. Ada bos, dia rajin, nggak ada bos, dia ngerokok, dia santai. Dia pikir saya nggak tahu gitu. Padahal saya pakai CCTV, saya bisa monitor gitu. Ada karyawan saya yang kelihatannya jujur banget di depan saya. Oh iya bos, begini. Tapi nggak taunya dia tukang nyolong, tangannya panjang. Nah, ini semua yang dilakukan, karakter-karakter seperti ini, apa yang dibuat oleh karyawan saya ini, itu menentukan dia itu bisa dipercaya atau enggak oleh saya, oleh bos, oleh pimpinan gitu. Sama seperti kehidupan kita, kehidupan rohani kita, karakter kita, sifat-sifat kita, apapun yang ada dalam diri kita ini, yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menentukan kita ini bisa dipercaya sama bos kita, sama Tuhan kita gitu. Kalau kita bisa dipercaya, firman Tuhan katakan orang yang bisa dipercaya bisa mendapatkan berkat yang lebih dari Tuhan, berkat yang banyak dari Tuhan. Dan untuk bisa dipercaya itu pasti ada satu nilai, pasti ada satu karakter, pasti ada satu standar yang Tuhan inginkan. Dan ini yang harus kita pelajari. Sebenarnya bukan cuma kita pelajari, harus kita miliki dan harus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Saudara, apa aja sih yang harus ada dalam diri anak-anak Tuhan supaya kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan? Nomor satu saudara, kita harus punya kesetiaan. Yang Tuhan mau atas diri anak-anaknya, kalau kita mau dipercaya sama Tuhan, kita harus punya apa yang namanya kesetiaan.
Apakah berhenti dengan hal setia saja? Enggak. Kesetiaan itu biasa harus diikuti dengan apa yang namanya ketaatan. Ketaatan akan peraturan-peraturan ketetapan yang Tuhan telah tentukan. Ini mutlak loh. Gimana mungkin kita bisa dipercaya sama Tuhan kalau hidup kita nggak setia sama Tuhan? Gimana mungkin kita bisa dipercaya sama Tuhan kalau kita nggak pernah taat sama Tuhan? Sama aja kalau kayak karyawan saya tadi, saya katakan, dia ada karyawan saya yang nggak setia sama saya. Dia sering melengos ke kiri, sering melengos ke kanan. Kalau ada orang yang nyuruh dia dikasih uang rokok itu lebihan, dia lebih mentingin kerjaan itu daripada ngebela bosnya gitu. Ada karyawan saya juga, dia lebih suka nantang saya gitu. Kalau diperintahkan apa, dia kerjakannya apa. Nggak ada ketaatan. Gimana mungkin untuk hal-hal seperti ini kita bisa dipercaya sama bosnya gitu. Kalau kita bisa lakukan hal seperti ini pun, gimana kita bisa dipercaya sama Tuhan? Nggak mungkin kan? Karena itu perlu apa yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Kita bisa belajar dari sejarah. Alkitab ini banyak sekali sejarah yang bisa kita pelajari. Lihat bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel nggak taat sama Tuhan, setiap kali bangsa Israel nggak setia sama Tuhan, pasti dapat hukuman, bukan berkat yang turun. Saya belum lama saya baca kitab Perjanjian Lama. Waktu itu saya lagi baca cerita kisah Raja Manasye. Ini Raja Manasye ini raja Yehuda. Biasanya kalau turunan Daud itu di raja-raja Yehuda itu kebanyakan raja-rajanya baik semua. Raja yang takut akan Tuhan, raja yang menyembah Allah yang benar. Pokoknya raja yang hal-hal lah, yang bagus lah gitu. Raja yang oke semua. Tapi Raja Manasye ini raja bengal nih. Dia Raja Manasye, dia nggak menyembah Allah. Dia lihat nih bangsa Aram nih bangsa gede nih, ini bangsa hebat nih. Jadi dia bukan nyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang dia sembah apa? Dia adopsi itu dewa-dewanya bangsa Aram. Dia ambil, dia nyembah berhala. Dia ambil, dia bangun, bahkan dia bangun apa namanya mesbah buat ilah-ilah dewa-dewa bangsa Aram. Nggak cukup sampai di situ, dia dirikan bukit-bukit pengorbanan untuk berhala-berhala. Nggak cukup sampai di situ, bahkan dia ikut-ikutan dengan gaya-gaya penyembahan berhala itu. Dia potong anaknya, dia korbanin anaknya, dia jadikan persembahan. Waduh, apakah orang seperti ini yang bisa dipercaya oleh Allah? Oh, Allah murka besar. Murka besar. Apa yang dibuat oleh Raja Manasye ini, itu dia membawa semua umat pilihan Tuhan itu jadi nyembah berhala, jadi melanggar Tuhan. Bukan cuma nggak ada kesetiaan, juga nggak ada ketaatan. Ini buat Tuhan murka. Orang seperti ini, bangsa seperti ini yang sudah berubah dari setia, sudah berubah dari ketaatan, apakah bisa dipercaya? Nggak bisa dipercaya. Akhirnya apa? Tuhan hukum. Tuhan hukum. Penghukuman itu turun. Ini loh saudara, ini hal yang penting. Hal yang penting. Saya katakan ini karena itu kita perlu setia dengan Tuhan. Kita perlu taat dengan Tuhan kalau kita mau diberkati. Karena kesetiaan dan ketaatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Contohnya gampang di Alkitab. Lihat Ishak. Baca kitab Ishak di Kejadian. Waktu itu Ishak mau pergi, waktu lagi musim pacaklik, musim kemarau panjang, lagi musim susah. Ishak mau pergi untuk istilahnya keluar dari situ untuk berbisnis. Tuhan bilang jangan pergi Ishak, diam aja di situ. Kamu menabur di situ. Dengar kata saya, kata Tuhan, nabur aja di situ. Nanti aku akan memberkati engkau. Saudara, kalau pikir pakai logika di tempat yang lagi krisis seperti sekarang ini, di tempat lagi krisis seperti sekarang ini, tempat lagi susah yang lagi nggak ada apa-apanya, mau bisnis kan susah. Kalau mau maju pun itu pasti susah, apalagi mau jadi kaya, mau jualan aja susah. Tapi lihat Ishak setia. Ishak ikuti apa kata Tuhan. Ishak dengar apa yang Tuhan ngomong. Ishak setia. Baca di Alkitab saudara, apa yang terjadi?
berkat Tuhan turun melimpah. Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan mendapatkan berkat yang banyak. Alkitab katakan apa? Tuhan memberkati Ishak, makin lama ia makin kaya, makin lama makin kaya, bahkan sangat kaya. Saudara, ingin mendapatkan berkat Tuhan yang berlebihan, salah satu kuncinya adalah setia dan taat pada Tuhan. Itu poin pertama, saudara. Lalu nomor dua, bagaimana supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, nomor dua yang harus ada dalam diri kita adalah kejujuran. Saudara harus hidup jujur. Jujur itu apa? Kurang lebih jujur tuh ya nggak berbuat curang. Jujur itu ya nggak menipu orang. Tuhan tuh paling nggak suka kalau seseorang berbuat curang. Tuhan nggak suka kalau kita ini menipu orang. Tuhan nggak suka. Dunia suka berkata seperti ini. Kalau kamu cari orang pintar, itu banyak. Kamu cari orang rajin, oh banyak. Kamu cari orang bertanggung jawab, banyak. Kamu cari orang ahli, banyak. Tapi cari orang jujur, langka. Kenapa orang jujur bisa langka? Ya karena memang sedikit orang jujur. Orang jujur itu sedikit. Dan mau jujur atau tidak, itu pun tergantung pada diri sendiri. Rata-rata orang lebih suka nggak jujur. Karena apa? Karena orang jujur itu menjurus ke arah bodoh-bodoh gitu. Orang aduh, gua ngapain jujur ya? Yang saya sering dengar orang suka ngomong, aduh kalau gua jujur nih santapan empuk. Kalau saya jujur, ini saya jadi santapan empuk untuk orang-orang di luar sana. Kalau saya jujur, saya sering kali dibohongin orang, saya sering kali dibuatkan orang. Kalau saya jujur, saya selalu celaka. Saudara, itu kata dunia. Tapi ingat, Tuhan suka dengan orang jujur, dan Tuhan selalu sayang dengan orang jujur. Saya ingat satu peristiwa, saudara. Sekali waktu saya melayani di sebuah persekutuan doa. Waktu itu lagi bicara tentang soal berbohong, tentang kejujuran itu. Saya bicara waktu itu kurang lebih begini, saya ngajuin pertanyaan. Bohong boleh nggak? Saya tanya. Semua jawab serentak, nggak boleh bohong karena dosa gitu. Iya, bohong nggak boleh, dosa. Terus saya pancing karena ini persekutuan doa karyawan kantor gitu. Saya pancing. Kalau berbohong buat cuan boleh nggak? Buat bisnis, buat ambil untung, kita berbohong untuk dagang. Saudara tahu jawabannya? Ada yang bilang boleh berapa orang, dan ada orang yang bilang nggak boleh. Waktu anak Tuhan, ini yang saya tanya anak Tuhan, bukan orang luar, anak Tuhan. Waktu saya bicara begitu, itu anak Tuhan yang ada yang jawab boleh, saya kaget tuh. Saya kaget tuh. Saya bilang, oh ada yang bilang boleh, iya. Saya tanya sama yang bilang boleh. Saya tanya, kenapa boleh berbohong kalau menurut kamu? Alasannya apa? Iya Pak, dunia bisnis itu beda sama dunia rohani, dunia kerja gitu. Kalau dunia rohani lah. Kalau bisnis itu kita mutlak bohong Pak. Bohong itu satu seni Pak, seni bisnis Pak. Kalau dalam dunia bisnis kita dagang, kita nggak bohong, kita habis Pak, kita kalah di Cion. Waduh, saya bilang ini repot loh, ini anak Tuhan loh. Ini anak Tuhan untuk masalah hal kecil seperti ini, masalah hal seperti dasar seperti ini aja, dia bisa berpikir seperti ini, nggak ada kejujuran. Terus saya tanya sama yang lain, sama yang bilang, oh nggak boleh. Kalau menurut kamu kenapa nggak boleh berbohong untuk cuan? Untuk cuan, untuk bisnis. Soalnya kalau bisnis kita nggak bohong, kita kan nggak bisa dapat cuan dong, nggak bisa ini. Enggak Pak, saya nggak setuju. Yang namanya bohong tetap bohong Pak, tetap dosa dia bilang. Lah kalau kamu nggak bohong, kamu nggak bisa dapat lebih itu ini. Saya pancing itu, saya pancing begitu. Nggak bisa dapat lebih itu ini. Enggak Pak. Orang jujur tetap disayang Tuhan. Saya bilang hebat ya anak lo. Dia kesaksian saudara, dia kesaksian sama saya. Saya udah menyaksikan sendiri Pak. Saya kerja, saya nggak pernah mau bohong. Orang datang belanja sama saya, dia minta saya buka pon palsu. Biasa orang datang belanja,
Umpamanya dia beli harga 20.000, dia bilang tulis dong harga 22.000 gitu. Kalau tulis 22.000 kan ada lebih 2.000 perak untuk dia beli rokok lah. Orang suka karyawan disuruh sama bosnya suka ambil lebih begitu ya. Uang capek lah, uang jalanan. Saya nggak pernah mau. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak mau. Oh lu pelit amat sih, bantu orang begini lu nggak mau. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Kalau kamu mau begitu caranya, kamu sama sales yang lain aja, mau pedagang yang lain. Saya selalu tolak. Saya selalu tolak. Teman saya nasehatin, lu jangan begitu, lu kalau begitu lu kehilangan langganan lu. Ntar lu nggak bisa jualan, nggak ada omset lu. Lu nggak ada omset, lu nggak ada bonus, lu nggak ada gaji lu. Saya bilang nggak apa-apa. Pak, tapi selama ini saya lakukan kejujuran seperti itu, Pak. Saya justru diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Dia kesaksian, saudara. Saya dengarnya aja saya angkat topi loh untuk anak Tuhan seperti ini. Dia bilang, waktu lagi sepi, lagi resesi, itu teman-teman saya, sales-sales yang lain, teman saya, itu sepi, orang datang belanja bisa dihitung. Tapi saya, kayak biasa aja, saya tetap aja rame. Saya tetap tembus omset saya, yang lain semua nggak dapat. Saya tetap tembus. Makanya saya tahu, saya sadar, Tuhan sayang sama orang jujur. Jangan takut jadi orang jujur, saudara. Ini salah satu kunci loh. Salah satu kunci. Kalau saudara bisa dipercaya sama Tuhan, saudara akan dapat banyak berkat lebih dari Tuhan. Belajar hidup jujur, supaya Tuhan bisa percaya kita, agar berkat itu bisa mengalirnya enak, lebih kencang dari Tuhan. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, saudara, bagaimana supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Nomor 3, saudara, kita harus hidup dengan tulus. Tuhan paling suka dengan orang yang memiliki hati penuh dengan ketulusan. Ketulusan itu definisinya kurang lebih apa ya? Tulus itu ya tulus, maksudnya antara luar dan dalam sama, antara apa yang kita ucapkan dan hati kita tuh sama. Jadi kalau orang tulus tuh kita senyum kita, bibir kita tersenyum, hati kita pun tersenyum. Bukannya bibir kita tersenyum, hati kita mengumpat. Itu bukan seperti itu. Ada orang kan yang melihat orang senyum-senyum, tapi hatinya aslinya mengumpat, sebel gitu, sebel malu. Cuma bibirnya senyum. Itu ada, itu namanya orang munafik. Dan Tuhan Yesus paling benci sama orang munafik. Orang munafik diibaratkan itu, kamu seperti kuburan. Tahu kuburan? Luarnya dilapur putih, dicat putih bersih, tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itu orang munafik, lawan dari orang jujur. Dan Tuhan benci sekali. Benci. Kalau saudara baca di Mazmur 73 ayat 1, di situ dikatakan, sesungguhnya Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik kepada orang jujur dan pada orang yang baik hatinya. Mazmur 73 ayat 1, saudara buka. Tuhan itu selalu baik kepada orang jujur, kepada orang yang baik hatinya, yang bersih hatinya. Saudara, mau dipercaya Tuhan, orang jujur, orang tulus hatinya, belajar memiliki ketulusan hati, saudara. Orang yang tulus hatinya selalu dijaga oleh Tuhan, selalu dilindungi, selalu diberkati. Saya tutup dengan sebuah kisah dari Alkitab, saudara. Ini kisah yang terjadi sama Raja Yehuda. Raja Yehuda dan Raja Israel. Ini ada 2 kerajaan kan. Setelah Salomo itu kerajaan Israel itu pecah jadi 2. Satu kerajaan Israel, satu Yehuda gitu. Jadi Raja Yehuda ini keturunan Daud ini, rajanya namanya Raja Yosafat. Ini anak Tuhan, anak baik-baik, menyembah Allah yang benar. Nah, si Raja Israel ini Raja Ahab. Ini raja yang menyembah berhala. Ini Raja Yosafat ini besanan sama Raja Israel, Raja Ahab ini. Dia besanan berdua, jadi sama-sama mungut mantu. Waktu dia besanan, ini si Raja Ahab ini, raja yang jahat ini, ngajakin si Raja Yehuda, Raja Yosafat bilang begini, kita perang yuk lawan ini Raja Ramoth Gilead katanya. Kita gabung 2 kerajaan, kita lawan Raja Ramoth Gilead. Saya singkat aja ceritanya supaya nggak terlalu panjang. Jadi sekalipun Nabi Mika nggak
nggak izinkan karena Tuhan berpesan bilang jangan perang. Tapi karena si Raja Ahab kekeh mau perang juga dan nabi-nabi palsu udah ngebujuk si Raja Ahab, akhirnya mereka perang. Sebelum perang, si Raja Ahab nih raja curang. Dia ngomong sama ini raja anak Tuhan si Yosafat, sama besannya sendiri loh. Dia bilang gini, nanti waktu kita maju sama-sama, kamu pakai baju panglima ya, panglima perang. Jadi pakai baju raja, baju kebesaran. Jadi pemimpin tentara pakai baju panglima perang ya. Saya nanti nyaru aja, saya pakai baju tentara biasa, kata si Raja Ahab. Nanti kita perang maju sama-sama. Ini lihai ini si Ahab nih. Hatinya penuh kemunafikan, nggak ada ketulusan. Dia bicara gitu karena otaknya terlalu licik. Jadi mereka perang. Dia udah tahu kalau dalam satu peperangan itu, begitu mereka fight, mereka perang, yang paling diincar pertama adalah pemimpin perang. Pemimpin yang pakai baju kebesaran, baju panglimanya. Dan di situ yang diincar adalah Raja Yosafat. Anak Tuhan itu, raja yang menyembah Allah yang benar. Diincar lah ya, dikepung lah itu Raja Yosafat sampai benar-benar dikepung, sampai udah di penghujung, ya udah tinggal tunggu waktu sih sebenarnya kalau bahasa saya gitu. Jadi waktu udah dalam kondisi bahaya sekali karena ini adalah anak Tuhan. Allah menolong Raja Yosafat. Itu panglima perang musuhnya, si Ramoth Gilead itu, dia lihat, bukan nih, ini yang jadi pakai baju panglima ini bukannya si Raja Ahab nih. Jadi dia instruksi anak buahnya, ini bukan panglima, ini panglima palsu. Dia nggak tahu kalau ini raja Yehuda, ini panglima palsu, dia anggap tipuan. Jadi dengan kata lain pelan-pelan lolos. Ini kerjaan Tuhan loh, membela Raja Yosafat loh. Akhirnya inilah Tuhan yang baik, yang polos hatinya, yang tulus. Ini besan baik punya. Lepas. Saudara tahu apa yang terjadi sama Raja Ahab? Karena dia curang, hatinya busuk, penuh dengan akal licik. Itu salah satu tentara musuh. Dia sembarang lepasin panah, tembak panah sembarang gitu. Begitu sembarang kena ke Raja Ahab. Kenanya tuh bukannya di bajunya. Kalau kena di baju itu panah nggak bakal tembus. Saudara tahu kenanya di mana? Kenanya tuh di sambungan baju, di jahitan sambungan. Jadi antara baju itu ada sambungan jahitan. Jadi itu panah karena di jahitan. Jadi dari jahitan itu yang bikin tembus dia masuk ke dalam. Bisa pas kena jahitan, bisa pas nancep. Saudara, firman Tuhan itu berlaku. Tuhan itu baik dengan orang yang bersih hatinya, dengan orang yang tulus. Raja Yosafat dijaga, Raja Yosafat dilindungi. Tapi lihat, orang yang gak punya ketulusan, yang licik, yang munafik, sama besan sendiri aja dia bisa berbuat seperti itu. Lihat penghukuman Tuhan turun. Saudara, kalau saudara ingin menikmati kebaikan Tuhan, saudara ingin dipercaya oleh Tuhan, saudara ingin mendapatkan berkat lebih dari Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Milikilah hati, milikilah pikiran, milikilah karakter seperti yang Tuhan suka, seperti yang Tuhan mau. Belajarlah setia, belajarlah jujur, dan belajar hidup selalu tulus. Maka saudara akan menikmati apa yang namanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di hari ini. Bukan satu hal kebetulan kalau kami mendengar tentang bagaimana kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kami semua anak-anak-Mu supaya hidup kami janganlah hidup sia-sia, supaya hidup semua anak-anak Tuhan adalah hidup yang bisa dipercaya oleh Tuhan.
Tuhan suka melihat anak-anak-Mu memiliki ketulusan hati. Tuhan suka melihat anak-anak-Mu memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Tuhan suka melihat anak-anak-Mu hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena lewat apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini, Tuhan senang memberkati anak-anak-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bisa selalu dipercaya oleh-Mu. Tanamkan itu terus di dalam hati kami yang paling dalam, dan biar Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami semua supaya di sisa-sisa hidup ini kami bisa melakukan semua hal yang menyukakan hati Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan. Ya, saya yakin dan percaya kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu biasa, tapi kalau kita dipercaya Tuhan itu luar biasa. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya kita akan naikkan doa syafaat terlebih dahulu. Kita akan angkat pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum menaikkan doa berkat, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah ini, di mana kami masih boleh mengadakan kebaktian online Tuhan. Dan kami percaya kebaktian ini menjadi berkat bagi kami masing-masing di rumah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami, untuk kami menjadi orang yang jujur, setia dan tulus Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, di mana kami lahir, kami hidup dan kami ada. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, biarlah Engkau memberikan pengampunan kepada kami semua Tuhan. Engkau mau mengampuni kami dan memberikan jalan keluar kepada kami untuk kami percaya kepadamu Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan untuk beberapa titik di Jakarta ini, di mana firman-Mu boleh dipasang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang membaca firman-Mu, Roh Kudus bekerja, sehingga mereka boleh berbalik dan bertobat kepadamu Tuhan. Bahkan mereka yang melihat juga Roh Kudus bekerja,
sehingga mereka boleh bergumul dan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di Jakarta ini Tuhan banyak rumah sakit. Itu sebabnya kami mohon Kau lawat setiap rumah sakit yang ada di Jakarta ini Tuhan. Mari Roh Kudus, bagi setiap pasien yang menderita COVID-19 Tuhan, yang positif, biarlah Tuhan berikan damai, Tuhan berikan sejahtera, sehingga dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, mereka boleh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh punya semangat, bahkan harapan kepada Yesus yang sanggup menolong dan memulihkannya Tuhan. Sehingga setiap hari kami boleh mendengar Tuhan, banyak yang negatif Tuhan, banyak yang diperbolehkan pulang ke rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami percaya Engkau terlalu baik Tuhan. Engkau mengasihi seluruh isi dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalami COVID seperti ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau tujuan ingin menyelamatkan kami. Engkau ingin kami semua kembali kepada-Mu Tuhan, ke jalan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, bukan cuma kota Jakarta, biarlah setiap provinsi, setiap kabupaten, kota-kota Tuhan, Kau lawat mereka Tuhan. Dan juga Engkau lawat Tuhan kota Surabaya yang zona merah Tuhan. Tolong berikan hikmat kepada Ibu Risma Tuhan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus berbuat Tuhan, untuk menyelamatkan masyarakat di sana Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam, Engkau selalu ada dan bersiap untuk menolong kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, kalau kota Jakarta Tuhan juga boleh ada sebagaimana yang kami ada. Toko-toko sudah mulai dibuka Tuhan, pabrik-pabrik juga sudah banyak yang bekerja Tuhan. Mereka yang kerja di kantor juga Tuhan, banyak yang tidak di PHK. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian Kamu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah ajar kami, didik kami Tuhan, untuk menjadi umat yang setia kepada-Mu, umat yang jujur kepada-Mu, umat yang tulus di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Karena kami ingin memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan, sesuatu yang bermanfaat kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi dia, Kau kuduskan dia, singkapkan rahasia firman-Mu kepadanya Tuhan, sehingga dimanapun Kau pakai dia Tuhan, Kau utus dia Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia, ibadah kami menjadi berkat dan firman-Mu menjadi pelajaran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tidak lupa kami berdoa juga untuk Bapak Presiden yang Tuhan pilih dalam periode kedua ini Tuhan. Kau tetap berikan dia semangat untuk bekerja, bahkan Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesatuan hati untuk setiap mengambil keputusan bersama dengan menteri dan kabinetnya Tuhan, sehingga setiap keputusan Tuhan boleh membawa damai sejahtera bagi kami. Kau lihat juga Tuhan kriminalitas yang makin tinggi Tuhan. Tolong Tuhan, tolong mereka levis Tuhan yang sudah dilepas, biarlah mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka menyadari apa yang mereka lakukan masa lalu adalah salah Tuhan. Kami hanya berharap kepada-Mu, kami hanya memohon pertolongan dari Tuhan, mengembalikan kami semua ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Kau berkati GBL Beta ini Tuhan, bagi semua orang yang ikut beribadah Tuhan. Berkati juga para pengurus Tuhan, berkati juga hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.